Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi eh, untuk belajar coding Python. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana penggunaan looping atau perulangan pada Python. Jadi, misal nih, di sini kita punya contoh program, kita akan menampilkan angka atau cetak angka 0 sampai 10 dibarengi dengan teks. Nah, kalian bisa lakukan perulangan ini looping atau looping. Jadi maksudnya looping itu perintah yang ditanamkan di dalam bahasa pemrograman Python, beberapa baris coding atau perintah. Nah, nanti itu akan dilakukan atau diterjemahkan oleh komputer bahasa pemrograman kalau yang ingin kita cetak ini angkanya berulang-ulang dari 0 sampai 10. Nah, mungkin kita langsung saja buka Python-nya. Kalian buka program Python-nya. Oke, ya. Kita tunggu. Oke, kita buat project baru, new file, seperti biasa. Oke. Nah, di sini yang tadi ini, ya, kita akan mencetak 0 sampai 10. Ya, jadi angka 0 sampai 10 itu akan kita cetak berulang kali dengan beberapa baris program saja. Oke, kita masuk ke Python-nya. Perintahnya itu sederhana. Ya, kita print. Seperti biasa ini hanya judul saja. Cetak angka dengan looping. Oke, looping ada beberapa looping di dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu for, yang kedua do while, dan ada while do, ya. Biasanya seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar contoh misalnya pakai while dulu deh. While. Oops. Ya, ini ada cara lain, misal seperti itu. Kali status. Save dulu. Oke, kita simpan dengan nama looping. Ya. Coba jalankan. Ini ada yang error ya. Coba jalankan. Cetak angka dengan looping. Oke, yang perlu kita siapkan yang pertama itu dalam penulisan looping, ya, pasti ada variabel, kemudian angka yang akan dicetak dan angka yang akan diulang. Oke, saya contoh, misal variabelnya seperti ini, baris, ya, baris sama dengan 0. Baris ini, ya, baris yang ini itu variabel ya, jadi bebas. Kalian mau variabelnya apa? Oke, baris sama dengan 0. Jadi variabel baris itu berisikan angka yang mulai dari 0. Kemudian kita while, kemudian baris, ya, karena tadi baris sama dengan 0, kita akan mencetak angka 0 sampai 10. Berarti jangan lupa
materi yang sebelumnya itu, kalau misalnya kita mau cetak angka 0 sampai 10, ya, berarti dimulai dari 0 sampai 10, berarti baris tadi ini 0, ya, baris yang ini 0, lebih kecil sama dengan 10. Karena yang kita akan cetak 0 sampai 10. 10-nya masuk. Jadi 0-nya masuk, 10-nya juga masuk. 0 sampai 10. Oke, jangan lupa. Setelah itu tutup titik 2. Ya. Titik 2, enter. Nah, yang perlu kalian ketahui di bahasa pemrograman Python, begitu kalian while, di looping ya, perulangannya, begitu kalian enter, nanti itu yang akan kita cetak itu berada di antara while, ya, di bawahnya while seperti ini menjorok ke dalam. Yang akan kita cetak itu print. Tadi ada angka, cetak angka. Nah, yang cetak angka ini, ya, cetak angka ini teks ya, teks biasa. Sedangkan 0 sampai 10 ini baru angkanya. Dan ucapan terima kasih itu teks. Nah, silakan kalian cetak teks dulu. Cetak angka titik 2. Oke. Yang kita mau cetak itu apa? Nah, yang kita mau cetak itu baris, koma, baris. Ya. Jadi yang kita mau cetak itu baris. Baris 0 sampai dengan 10. Jadi diletakkan di sini. Kemudian baris sama dengan baris plus 1. Nah, nanti akan di looping seperti ini. Kalian save, coba jalankan dulu. Seperti itu. Cetak angka 0, cetak angka 1. Saya jelaskan perintahnya. Perintah singkatnya seperti ini. Pak, bagaimana di loopingnya itu di mananya? Nah, jadi program itu akan mengkonversikan perintah yang akan kita tambahkan di sini, di while-nya, baris lebih kecil sama dengan 10. Ya. Pokoknya bebas, baris itu variabel bebas, kalian mau variabelnya apa saja bebas. Yang jelas mulai dari 0 sampai dengan 10. Perintahnya itu pasti cetak angka, koma baris. Berarti cetak angka, teks, cetak angkanya ini teks, kemudian baris ini angka yang akan kita cetak berulang-ulang. Jadi begitu kali baris pertama itu 0 sama dengan 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Apakah 0 tambah 1, 1 itu masuk di antara 0 sampai 10? Ya, kalau iya cetak angka 1. Kemudian while lagi atau looping lagi ke atas, ke baris ini. Cetak, tadi 1. 1 lebih kecil dari sama dengan 10. Iya, kalau iya cetak baris. Baris sama dengan 1 tadi ya. 1 ditambah dengan 1 hasilnya 2. Oke. Apakah 2 masih masuk antara 0 sampai dengan 10? Ya, kalau iya masih cetak. Berarti cetak angka 2. Ingat, tadi sudah 2. Looping lagi, atau perulangan lagi ke atas, masuk di sini lagi. Apakah 2 masih masuk dengan lebih kecil sama dengan 2? 10? Ya, kalau masuk cetak angka baris, koma, 2 ditambah dengan 1 itu 3. Kalau iya, cetak angka 3 dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir itu print terima kasih. Ini hanya teks biasa saja. Oke, di akhir. Nah, bagaimana misalnya print yang ini, yang terima kasih ini dimasuk di dalam looping. Kalian save, jalankan. Nah,
Jadi nanti setiap cetak baris angka 0, 1, berarti ucapan terima kasih. Kemudian cetak angka 1 lagi, terima kasih. Cetak angka 2, terima kasih. Ingat, kalau misalnya print yang ini masih masuk di dalam looping, berarti Anda memberikan perintah ucapan terima kasih ini masuk di setiap perulangan. Jadi begitu dicetak angka 1, ucapan terima kasih. Print angka 2, terima kasih, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian mau cetak terima kasih ini di luar perintah looping, berarti printnya itu sejajar dengan while-nya. Oke, seperti itu. Saya jalankan. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana misalnya saya mau hilangkan cetak angkanya atau teksnya? Boleh, berarti nanti jadinya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai dengan 10. Boleh, berarti yang dihilangkan hanya cetak angkanya. Nih, yang teks atau stringnya. Tinggal dihilangkan, berarti print baris. Yang di print atau yang dicetak nanti itu variabel baris. Saya coba jalankan. Nah, seperti itu. Bisa ya, teman-teman? Oke, masih dalam yang sama. Kalau tadi kita menggunakan while, nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan for? Ya, kalian buka idle-nya. Kalian buat new file. Saya kecilin dulu. Ini saya close. Oke, masih dengan sama tadi perintahnya cetak angka 0 sampai dengan 10 dibarengi dengan teks cetak angka, tapi kali ini kita gunakan for. Nah, gunakan for itu agak sedikit berbeda. Misal tadi baris ya, kita tambahkan di sini atau kita ganti saja variabelnya, kita ganti variabelnya namanya angka atau i. Variabel i sama dengan kurung siku, buka tutup kurung siku. Nah, di dalam buka tutup siku ini kalian tambahkan angka 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Tanpa petik 2. Ingat, kalau petik 2 itu teks, tapi kalau angka itu karena bilangan integer, berarti tidak usah gunakan petik 2. Oke, for kita mau looping, yang i-nya kita mau looping cetak angka 1 sampai dengan 10. For i in i ya. Sorry, for kita ganti x, for x in i. Jadi variabel x di dalam variabel i. X ini variabel. Ingat lagi-lagi x itu variabel jadi bebas angkanya. Jadi nanti kita mau cetak variabel x ini ada di dalam i. Titik 2. Nah, ingat kalau misalnya berada di perulangan di looping ya, berarti agak menjorok masuk ke dalam untuk yang printnya. Yang kita cetak adalah x-nya. Print x. Nah, yang kita mau print barengi dengan cetak angka ada teksnya. Berarti ingat, petik 2, cetak angka titik 2, x. Yang kita mau cetak itu variabel x tadi. Yang ini. Oke, kita save, coba jalankan. Kita save dulu dan jalankan. Kita simpan looping for. Saya kasih nama looping for. Simpan, coba jalankan.
Sama ya hasilnya. Hanya saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena tadi dimulai dari angka 0, berarti kalian tambahkan di sini 0,12 jika 0 itu masuk. Oke, seperti ini. Sama hasilnya ya. Begitu juga ucapan terima kasih. Berarti ucapan terima kasih itu hanya sekali muncul di akhir dari looping, bukan masuk di dalam looping. Ingat, sekali lagi, bukan masuk di dalam looping. Kalau misalnya masuk dalam looping, berarti dia sejajar dengan print yang X-nya tadi. Misal seperti ini. Print terima kasih. Nah, jika seperti ini berarti Anda memasukkan perintah ucapan terima kasih ini di masing-masing perintah yang akan dicetakkan. Sama seperti tadi. Seperti itu. Tapi jika ucapan terima kasih ini berada di paling akhir, hanya akan dicetak sekali, tidak masuk dalam looping atau perulangan, berarti kalian harus masukkan perintah-perintahnya di sejajar dengan for, bukan menjorok masuk di dalam. Seperti itu. Paham ya?